guru dari SMK Negeri 8 Berau, sekaligus juga mahasiswa PPG Angkatan 3 dari Universitas Muhammadiyah Jember. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya melakukan praktek pembelajaran sebagai uji kinerja mahasiswa PPG Daljab Angkatan ketiga tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, dan selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Ya, baik anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, di tengah kita sekarang memang harus semangat terus belajar ya anak ya. Dan yang paling penting jangan lupa selalu protokol kesehatan. Baik, anak, kita kembali bertemu di materi pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Ya, kita masuk materinya di hari ini di dasar perkebunan. Tapi sebelum kita masuk materi pembelajaran pada hari ini, ya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini ada manfaatnya dan berguna buat kita nantinya. Untuk hari ini saya minta Tuhan Wahyu ya, memimpin doa. Jadi silakan Wahyu untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wahyu ya berdoanya. Baik anak-anak, sebelumnya ke materi berikutnya ya. Bapak mau terlebih dahulu siapa-siapa yang tidak hadir pada hari ini. Baik, dari semuanya ini tidak ada Pak Subang Mas. Izin ya Pak. Izin. Oke. Baik. Oke. Baik, kayaknya saja. Baik anak, sebelum kita lanjut ke materinya, Bapak mau mereview kembali materi-materi
kita minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai metode pengairan tanaman perkebunan. Baik, ada yang masih ingat tidak apa-apa saja metode pemberian air bagi tanaman? Lewat Ya, silakan. Masuk. cara gravitasi, cara bawah permukaan, cara tetes, dan cara sprint. Oke, baik, terima kasih. Samsul ya, beri aplaus untuk Samsul. Benar ya, jadi ada beberapa metode pemberian ya, secara gravitasi, ya, secara tetes, kemudian secara sprinkler. Ya. Baik, anak-anak, kita masuk di materi mengenai kuburan tanah. Jadi pada hari ini materi yang kita pelajari adalah mengenai kuburan tanah. Jadi tujuan kita pada hari ini, ya, jadi tujuannya kegiatan kita pada hari ini kita akan berdiskusi, kemudian kita akan praktek mengenai menguji, membandingkan tanah yang subur dan tidak subur dengan menggunakan beberapa indikator. Ada beberapa alat nanti akan kita gunakan. Tujuan kita pada hari ini adalah nanti diharapkan anak-anak sekalian mampu untuk menganalisis tentang kesuburan tanah. Jadi harapannya anak-anak nanti mampu untuk mengetahui tanah yang subur dan tidak subur. Kemudian yang kedua, nanti membandingkan tanah yang subur dengan tanah yang tidak subur dengan menggunakan berbagai indikator. Jadi kita akan menggunakan berbagai indikator mengenai mana tanah yang subur dan mana tanah yang tidak subur. Ya. Kemudian, saya ada gambar dua gambar. Jadi dua gambar ini sama mengenai proses terjadinya penambahan unsur hara tanah atau proses menambahkan kesuburan tanah. Pada gambar yang pertama, ya, pada gambar yang pertama ini adalah beberapa proses penambahan kesuburan tanah dengan kompleks. Ya, dia bisa menggunakan biologi nitrogen penambahan, kemudian bisa menambahkan mengenai pupuk secara organik, ya, pupuk, kemudian residu tanaman yang dipanen. Setelah dipanen, ada beberapa jenis teknik pertanian yang ketika memanen namanya tinggal, hanya bagian tanaman yang dipanen saja yang diambil. Kalau kita di sini biasanya sawit itu yang dipanen buahnya, pelepahnya ditaruh di samping kiri dan samping kanan. Sebenarnya tujuannya adalah menambahkan unsur hara. Ketika pelepah itu membusuk, maka dia akan menambahkan unsur hara bagi tanaman, memperbaiki kesuburan tanah. Ya. Kemudian yang bagian bawah ini adalah penambahan unsur hara secara sederhana dan secara alami dan secara rotasinya berkelanjutan. Jadi ketika kita punya tanaman, kita menanam jagung ini hasilnya dipanen, bisa panennya atau bahkan bagian tanaman jagung ini bisa kita berikan kepada ternak, hewan ternak, sapi. Dan ketika sapi memakan ini, dia akan mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran sapi ini yang kita katakan sebagai pupuk kandang. Pupuk kandang ini kita kembalikan ke tanah, di mana kita tetap menanam jagung tadi. Ketika kita memberikan kotoran sapi ini berupa pupuk kandang ke tanah, maka oleh tanah akan diproses menjadi penambahan unsur hara, kemudian diserap oleh tanaman jagung kita tanam. Kemudian tanaman itu kita panen, hasil panennya, sisa panennya kita kembalikan lagi, kita kasihkan ke tanaman, ke hewan ternaknya, tapi kemudian berulang. Proses ini berulang secara terus menerus. Ini secara sederhananya menambahkan unsur hara tanpa melibatkan unsur kimia di dalam. Karena ketika kita menambahkan melibatkan unsur kimia, berarti ada pupuk buatan di dalamnya. Nah, proses penambahan dengan pupuk buatan
bisa terjadi bagian atas. Ini proses terjadinya bisa seperti ini. Ini secara konkret. Kemudian setelah kita melihat tadi, ada pertanyaan, apa sih sebenarnya kesuburan tanah itu? Apa sih sebenarnya kesuburan tanah itu? Apakah perlu kesuburan tanah itu? Apakah perlu tanah itu subur? Kesuburan tanah merupakan kualitas atau kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman. Jadi kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, maka itu dikatakan kesuburan tanah. Pertanyaannya, mengapa kesuburan tanah sangat diperlukan bagi tanaman? Ada satu hubungan antara tanah dan tanaman. Tanah, ya, kita lihat dari segi fisik, kimia, biologi, kemudian ditambah dengan bantuan air, udara, ditambah lagi sifat-sifat unsur haranya, suhunya, maka ini akan membantu pertumbuhan tanah. Ketika tanah ini terganggu, maka secara otomatis pertumbuhan tanaman akan terganggu. Jadi ini adalah proses pertumbuhan tanah. Jadi saling berkaitan. Ketika tanahnya subur, berarti tanahnya bagus, hasilnya bagus, buahnya bagus. Nah, baik. Nanti setelah ini, ya, kita akan melakukan diskusi. Nah, ya. Jadi kita diskusi mengenai, nanti kalian akan mencari, setiap kelompok akan mencari ciri-ciri tanah yang subur. Kemudian bagaimana menambah kesuburan tanah? Kemudian faktor apa saja yang bisa menghilangkan kesuburan tanah? Harapannya dari hasil diskusi, karena akan mengetahui apa sih ciri-ciri tanah yang subur dan tidak subur. Kemudian bagaimana menambah kesuburan tanah? Selama ini mungkin di mata pelajaran yang lain menambah kesuburan tanah sudah sering. Secara tidak langsung, kalian akan memahami bagaimana cara menambah kesuburan tanah. Apakah hanya dengan menggunakan pupuk kimia atau menggunakan teknik yang lain? Banyak cara teknik untuk menambah kesuburan tanah. Silakan nanti dicari, ya. Nanti per kelompok boleh menggunakan HP-nya. Silakan gunakan HP-nya, satu kelompok satu HP. Dicari di internet, ya. Bagaimana ciri-ciri tanah yang subur, bagaimana menambah kesuburan tanah dan faktor-faktor apa saja yang menghilangkan kesuburan tanah, ya. Setelah ini silakan membentuk kelompok, ya. Nanti setelah membentuk kelompok kita akan berdiskusi sebentar. Setelah diskusi nanti kita praktek. Baik, ya, paham yang mana, ya? Baik, silakan untuk membentuk kelompoknya. Ya, baik. Semua sudah ada posisi kelompoknya masing-masing. Jadi silakan gunakan HP-nya, tulis di bukunya dulu seperti yang tadi sudah kita bahas. Nanti kita diskusi. Baik, silakan cari informasi di Google sebanyak-banyaknya atau ada informasi lain, silakan cari informasi. Silakan mulai diskusinya.
waktu diskusinya sudah selesai. Silakan kita berdiskusi. Nanti masing-masing kelompok perwakilan 1 orang untuk menanya. Ya, nanti kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang kesuburan tanah. Saya sebagai moderator, di sebelah saya sebagai pemateri, dan Zainal Anwar Yusuf juga sebagai pemateri. Langsung saja materinya akan disampaikan oleh saudara ini. Saya akan membaca materinya. Yang pertama, ciri-ciri tanah yang subur. Itu yang pertama, kandungan harga tinggi, tanah yang tekstur lembut. Tanah dengan tekstur lempung dapat mengikat berbagai mineral dengan baik sehingga tidak mudah terbawa air hujan. Kemudian organisme tanah. Keberadaan cacing merupakan indikator yang juga menandai. Kemudian ciri-ciri tanah yang tidak subur. Yang pertama, sedikit vegetasi. Tanah yang tidak subur adalah tanah yang sedikit vegetasinya. Kemudian yang kedua, pH asam atau basah. Pada pH tanah yang terlalu asam dan terlalu basah tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian yang ketiga, sedikit organisme tanah. Mikroorganisme yang dapat hidup di dalam tanah berkaitan dengan kadar pH tanah. Yang keempat, rendah humus. Tanah yang mengandung sedikit humus maka tanah tersebut tidak subur. Yang kemudian yang kelima, tekstur keras. Tanah yang tidak subur adalah tanah yang teksturnya keras. Kemudian faktor-faktor yang dapat menghilangkan kesuburan tanah. Yang pertama, pengikisan lapisan tanah atau erosi tanah. Yang kedua, penguapan unsur hara. Yang ketiga, penggunaan bahan kimia atau pupuk buatan. Dan yang keempat, drainase yang buruk. Dan yang kelima, dan sebagainya. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Untuk demikian hasil presentasi kami. Jika ada dari kelompok lain yang bertanya, kami persilakan. Silakan, kami ingin bertanya. Oke, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana menambah kesuburan tanah? 3, pertanyaan akan dijawab oleh saudara Zainal. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 3. Menambah unsur hara salah satunya dengan melakukan pemupukan. Itu saja. Bagaimana kelompok 3? Ayo, mantap. Dari kelompok 3. Bisa diperbanding. Bagaimana cara menetralkan pH tanah? Oke, dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Cara menetralkan pH tanah dengan melakukan cara menetralkan pH tanah dengan cara pengapuran. Oke, selanjutnya kami akan memberikan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh saudara itu. Kesimpulan yang materi hari ini yaitu tanah subur dan tidak subur. Tanah subur itu kandungan hara tinggi, kadar pH netral, tekstur lempung, organisme tanah, mengandung unsur mineral cocok untuk berbagai tanaman. Kemudian tanah yang tidak subur, sedikit vegetasi, pH asam atau basah, sedikit organisme tanah, rendah humus, tekstur keras. Terima kasih. Itu tadi kesimpulan materi kita pada hari ini. Oke, demikian presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Baik, demikian tadi presentasi dari teman-teman kelompok 1. Silakan diaplaus buat teman-teman kelompok 1. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, demikian diskusi kita pada hari ini ya. Sudah sampai diskusi pada kelompok 3 ya. Jadi kita sudah memahami bagaimana ciri-ciri tanaman yang baik ya, bagaimana ciri tanah yang subur dan tidak subur, kemudian bagaimana cara menambah unsur hara pada tanaman. Kita sudah pelajari semua melalui diskusi tadi. Selanjutnya kita akan praktek. Anak. Sebenarnya harusnya kita lihat video, tapi karena ini mati lampu, nanti saya jelaskan saja bagaimana cara penggunaan alat-alat untuk mengukur tingkat kualitas tanah atau kesuburan tanah kita menggunakan berbagai macam alat. Baik, kita akan melakukan uji mengenai beberapa jenis alat yang akan kita gunakan, ya. Ini lampunya masih mati, jadi kita menggunakan. Saya sudah punya beberapa alat yang akan kita gunakan. Ini alat yang ini reaktor, ya. Kita punya beberapa alat, tapi nanti yang kita gunakan hanya sedikit saja. Kalau kalian mau lihat, boleh. Ini ada. Ini sama, ya. Ini sama untuk pH. Cuma beda bentuknya beda. Nanti akan kita coba menggunakan dua alat ini. Ya. Jadi yang ini yang biasa, kita dua yang biasa dipakai, ya. Tancapkan ke tanah. Ini pun ditancapkan, tapi dia menggunakan bantuan dari alatnya. Satu paket ini sebenarnya hanya banyak, sampai untuk cuaca juga bisa, tapi kita hanya membutuhkan untuk pH-nya saja. Ada yang ini merupakan alat sederhana. Ini untuk menguji indikator kemampuan tanah untuk menghantarkan listrik. Jadi ketika nanti kita kayaknya dari dipakai karena mati lampu. Ini untuk cara membuatnya harus saya bisa tampilkan di sini karena sudah saya buat videonya. Karena ini mati lampu agak susah. Jadi cara membuatnya ini kabel 3 ini sebenarnya ada kabelnya yang 1, 2, dan 3. Di dalam sini itu satu kabel ini lurus sambung ke sini. Yang dalam satu ini ada 2 kabelnya. Satu kabel biarkan lurus, satu kabel diputus, sambungkan dengan 2 kabel di bawah sini. Jadi prinsipnya adalah kita mengambil min dari kabel untuk menguji ion. Ini menguji ion tanah. Semakin banyak ion tanahnya, maka semakin subur. Seperti tadi, ya, per kelompok. Silakan setiap kelompok ambil 5 bibit sawit di pembibitan. Pakai motor aja biar cepat. Ini apa? Ya, yang dekat tendon yang kalian buat pembibitannya. Ayo kan tuh. Ayo lanjut. Ayo. Kita akan coba tes. Meleduk
Ya, makanya kita tidak praktek di pembibitan karena kita harus dekat dengan listrik untuk mencoba ini. Nah, di pembibitan tidak ada listriknya. Makanya saya bilang dibawa ke sini saja. Jadi contohnya begini. Pak itu kenapa itu Pak? Bapak pegang ini. Saya coba. Karena setrum jadi hati-hati ya. Usahakan jangan coba-coba untuk megang. Jadi mau kayak Pak. Nanti joget sini bahaya. Nah ini nyala coba dulu. Iya. Berarti ini ionnya kurang. Bagi tanahnya kering atau subur. Bisa dikatakan Jadi kuncinya begini, kalau tidak dicucuk tidak akan nyala. karena ada listriknya kok Pak. Ya, bukan tanahnya yang berlistrik ya. Tetapi tanah ini mengandung ion-ion negatif. Artinya ion-ion di dalam tanah ini yang bekerja memberikan efek negatif pada sini sehingga positif dan negatif akan bertemu dan menyala. Jadi posisinya seperti itu. Makanya kalau di sini akan nyala dia. Kalau di YouTube nyala dia. Pak, kalau ada listrik di tanah bisa Pak? Tidak bisa. Karena harus ada saluran listrik. Ini kan tidak ada listriknya. Iya. Dia hanya membantu saja. Kalau nanti tanah yang subur akan nyala. Silakan. Masing-masing kelompok dicoba. Karena nyalanya cuma satu, ya. Caranya satu gantian. Makanya sama-sama jauh. Ayo silakan gantian. Ini praktek tuh. Boleh mana? Ya, dicoba lima-limanya ditulis di kertas. Harus ditandai mana sampel 1, sampel 2, sampel 3 sehingga nanti di kertas saya ketahuan sampel 1 redup, sampel 2 terang, sampel 3-nya tidak menyala. Kalau yang tidak menyala, tidak menyala. Nah nanti sampel 1, sampel 2, sampel 3, nah itu nanti akan di misalnya sampel 1 untuk penghantar listrik terang, belum tentu pH-nya netral. Karena ada masalah. Misalnya kita lihat pH-nya malah tidak netral. Kemudian nanti akan kita lihat ultrasoundnya kecil. Nah ini yang kecil itu, ya. Silakan masing-masing kelompok di. Ingat, lebih aman kalau ini ditujukan ke tanah dulu, baru ini ditujukan. Hati-hati, jangan main-main. Ini urusannya listrik. Ya, daripada nanti kalian bikin TikTok di sini sendiri, kayaknya bahaya. Ya, ayo silakan. Yang lainnya boleh menggunakan ini.
praktek ya mengenai menguji tanah dengan menggunakan daya antar dan pH tanah. Jadi ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai praktek kita tadi? Saya Pak. Ya, silakan Amalia. Tadi yang ada penggunaan listrik, sampel pertamanya terang, namun pH-nya 0,5, sampel kedua terang, pH tanahnya 0,6, sampel ketiga redup, pH tanahnya 0,5, sampel keempat terang, pH tanahnya 0,5, sampel kelima redup, pH tanahnya 0,5. Baik, terima kasih Amalia. Beri aplaus untuk Amalia ya. Jadi ketika satu indikator itu menyatakan bagus, belum tentu indikator yang lain dia bagus. Contohnya tadi, pH-nya bagus, tetapi daya antar listriknya kurang. Ya, benar. Ionnya di dalam tanahnya kurang. Ya, jadi petani kita tidak punya alat untuk mengetahui itu. Mereka hanya tahunya menanam, memberikan pupuk, hasilnya bagus, tanahnya bagus. Jadi itu PR buat kita, buat orang pertanian. Jadi anak-anakku nanti sudah lulus, silakanlah cari ilmu tentang pertanian dan buatlah inovasi untuk petani-petani. Bagaimana mereka bisa mengetahui tanahnya subur dan tidak. Baik, kita sudah melakukan diskusi untuk hari ini, diskusi dan praktek. Silakan. Apa ada masih ada materi yang belum jelas? Ada yang mau tanyakan? Saya Pak. Ya, silakan karena Apa yang terjadi jika tanah tidak dipupuk dalam jangka waktu yang lama? ya. Baik. Pertanyaan dari Ratna, apa yang terjadi jika tanah tidak dipupuk dalam jangka waktu yang lama? Akibatnya ada dua. Satu, tidak apa-apa. Dua, tanamannya akan berpengaruh. Tidak apa-apa bagaimana? Tidak apa-apa jika kondisi kesuburan tanah bagus. Artinya tanah baru dipakai, baru ditanam untuk satu kali penanaman tanpa pupuk, tidak masalah. Tetapi jika kondisi tanahnya sudah tidak bagus, tidak dipupuk, maka akan berpengaruh pada hasil yang akan diterima. Ya, baik. Bagaimana? Jelas sama ya? Jelas Pak. Nah, oke. Saya rasa untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, silakan Wahyu untuk memimpin doa kembali. Silakan. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Wahyu. Jangan lupa anak-anak dan saya selalu taati protokol kesehatan, gunakan masker, selalu jangan ngumpul-ngumpul dulu, walaupun sekarang sudah turun pandeminya, tapi alangkah lebih baiknya kita menjaga diri kita dan keluarga kita bersama. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.